Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Harusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Tapi 6 bulan ini saya kecewa sekali dengan Mulyono ya. Betul. Kecewa sekali ya. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Cara-cara lama dilakukan. Pemanggilan terhadap kepala desa, intimidasi hukum, membagi sembako melalui jaringan-jaringannya. Dan gue percaya ini pilkada 2024, ini momen awal Pilpres 2029, ini momen awal ini sekarang nih. Jokowi meskipun gak punya partai, sekarang nih megang Jawa Tengah. Ini kekuatan buat Pilpres nanti. Mulai dari situ saya berpikir bahwa ternyata yang saya dukung ini bukan orang yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah para pemuja Jokowi untuk menghambakan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, pemilihan pencoblosan pilkada tahun 2024 sudah selesai. Sekarang kita tinggal menunggu hasil akhirnya di bulan Desember ya teman-teman semua. Walaupun dari hasil quick count kita pun sudah melihat bagaimana di Jateng siapa yang memenangkan, DKI siapa, terus Banten, Jawa Barat dan lain sebagainya. Tapi kalau DKI ini masih belum jelas banget sih, karena Pramono Rano itu sudah mendapatkan kemarin itu yang terakhir 49, sekian persen hingga 50+1% ya teman-teman semua ya. Ya mudah-mudahan DKI dimenangkan oleh Pramono dan Bang Rano Karno. Kita tunggu saja guys. Itu menandakan bahwasanya efek Pak Anies Baswedan masih menyala. Karena kita melihatnya dari sini guys, bayangin aja belasan partai melawan satu partai, kan luar biasa. Dan juga untuk Jateng yang katanya Ahmad Lutfi dan Taci Yassin kan menang tuh 58% ya kan. Yang mengatakan Jokowi efek masih sangat berpengaruh. Sebenarnya enggak juga guys. Kalau menurut gue sih pemenangnya tetap Banteng. Karena gini loh, Banteng itu cuma satu partai loh melawan belasan partai, dan juga mantan presiden terpilih juga mengendorse gitu loh. Tapi hanya mendapatkan 58% ya, walaupun menang tapi kan tetap saja gitu kan. Apa ini namanya ngeles ya, begitulah teman-teman semua. Tapi kita akan membahas ya, ada juga ya statement dari Ibu Mega ya setelah pemilihan kemarin, dan juga ini ada penjelasan dari DPR kita ya kan, yang mengatakan bahwasanya yang beliau menjabarkan soal statement dari Tempo bocor alus. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Tapi 6 bulan ini saya kecewa sekali dengan Mulyono ya. Betul. Kecewa sekali ya. Dia dibesarkan oleh orang tua PDIP. Mulai dari pengusaha kayu, dari wali kota, gubernur, kutai orang tua. Sekarang dia kutai orang tuanya. Baik dah itu. Sangat tidak baik. Ya. Kalau dia sudah pensiun, lebih baik dia menjadi seorang sosok negarawan. Kekecewaan datang dari orang terdekat Jokowi. Menurutnya sebagai bekas presiden, harusnya ia pensiun saja, bukan seperti belakangan ini yang sibuk cawe-cawe urusan pilkada. Apalagi seolah melawan bekas partai yang membesarkannya. Kenapa juga seorang bekas presiden tidak bisa menahan netralitasnya? Bukankah lebih baik setelah pensiun ia fokus menjadi negarawan sejati? Alih-alih demikian, langkah-langkahnya justru semakin menyeretnya ke arena politik praktis, menciptakan kesan seolah belum rela meninggalkan panggung kekuasaan. Selamat malam. Lo mau lihat kagak? Rumah pemenangan sepi-sepi aja, murung semua. Nggak ada gregetnya, keok. Kayak kalau ayam nih, kalau ngadu ayam lo kena jalu nih. Lihat videonya ya. MVP di pilkada kali ini namanya Joko Widodo. Suka nggak suka nih sama Jokowi, skill politik doi emang legendaris. Ini kalau di bola levelnya setara Johan Cruyff lah. Ya lu bayangin di kandang banteng Jawa Tengah,
bantengnya tumbang. Kalau di Jawa Barat kita nggak heran banteng tumbang, emang survei jelek banget. Di Jawa Timur pun ya Kofifa itu di atas angin lah. Tapi ini kita ngomongin Jawa Tengah. Di Sumut Edi kalah, tapi ya itu bisa diprediksi sesuai survei. Jawa Tengah, meskipun di Bali gagal tuh Jokowi numbangin banteng, tapi ya nanti 2029 pasti akan dicoba lagi. Kalau di Banten itu bukan urusan Jokowi lah, itu yang hebat Prabowo-nya. Kalau di Banten lebih tepatnya Don Dasko. Kalau ngomongin siapa yang paling amsyong di pilkada kali ini, menurut gua ada dua partai, PDI sama PKS. PDI ini di level gubernur banyak tumbang. Meskipun kalau ngomongin wali kota bupati masih banyak menang ya. Tapi ya kalah di Jawa Tengah itu pedih banget sih. Berat banget. Nah kalau ngomongin PKS menurut gue ini yang paling amsyong. Bayangin di Jawa Barat suara presiden PKS sama Saiku gak nyampe 20%. Ini kan Jawa Barat kandang PKS. Di Sumatera Barat masih menang karena incumbent. Tapi level wali kotanya seorang Chef Iqbal kalah. Ini kita ngomongin Chef Iqbal nih. Ini politisi PKS, kader PKS yang ngetop banget. Debat jago, terkenal iye, masih kalah. Bahkan yang gue lebih kaget lagi, di Depok dan di NTB. Di NTB Pak Zul gue kira akan menang mudah. Pak Zul nih, ini Pak Zul orang top ini. Kaget. Dan gue percaya ini pilkada 2024, ini momen awal Pilpres 2029, ini momen awal nih sekarang nih. Jokowi meskipun gak punya partai, sekarang nih megang Jawa Tengah. Ini kekuatan buat Pilpres nanti. Ya sekarang PDI sama PKS ya mesti bebenah habis-habisan. Ternyata Jawa Tengah itu masih kandang banteng. 41% itu adalah satu partai. Ingat, yang 59 itu adalah 12 partai. Jadi kalau semisal dibagi 59 dibagi 12, ya kalian hitung sendiri aja deh. Belum lagi serangan fajar dan bansos yang digelontorkan oleh mantan presiden dan presidennya juga yang turun untuk mengendorse. Dan gak cukup sampai di situ, bahwa di awal kampanye pun mobilisasi para kades dan ASN itu sudah mulai digerakkan. Artinya apa? Angka 59% itu adalah angka yang dihasilkan dari semua amunisi yang digelontorkan hanya untuk menumbangkan banteng di Jawa Tengah dan Andika Perkasa. Sampai di sini paham kan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi partai terbaik dan kokoh di Jawa Tengah. Artinya dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi, itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai, dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Karena itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dielulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi. Demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi
cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebut aja kata mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Kalau di DKI Pak Jokowi nggak bisa menguasai, maka efek dari Pak Anies Baswedan berarti kan masih sangat luar biasa ya, antusias dari masyarakat yang memilih atas dasar rekomendasi dari Pak Anies Baswedan. Ini tentunya awal dari Pak Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2029. Kita tepuk tangan dulu guys. Nah teman-teman semua, soal rekaman suara yang kemarin itu sebelum pencoblosan ya, Pak Jokowi dengan Pak Lutfi ya. Dan ini pun masih dibahas oleh netizen. Coba kita lihat dulu videonya. Beredar video percakapan Jokowi dengan Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah, di mana Jokowi ini telah men-setting atau mengatur nantinya ketika Lutfi ini terpilih menjadi gubernur akan digantikan oleh Kaisang dengan cara nanti Lutfi ini akan menjadi menteri kabinet Prabowo. Wah, memang gila ini Jokowi, memang betul-betul haus jabatan ini Jokowi ini. Lantas sampai kapan republik ini di tangan Jokowi? Ini artinya kepemimpinan Presiden Prabowo ini adalah kepemimpinan Jokowi 3 periode. Ini kan hanya bonekanya ini Prabowo ini kalau kita lihat dari percakapan ini. Bahkan semua dia mengendos calon-calon di beberapa daerah. Ini artinya keserakahan dan kehausan jabatan dan keinginan untuk berkuasa seumur hidup dari Jokowi ini sudah sangat terlihat nyata. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus cerdas. Semua para pengikut Jokowi ini mulai hari ini haruslah mulai sadar. Ya, jangan lagi para pemuja Jokowi ini selalu membabi buta mendukung Jokowi. Saya terus terang, 2014 saya pendukung Jokowi. 2019 saya juga pendukung Jokowi. Boleh dicek semua jejak digitalnya bagaimana saya dulu berjuang untuk memenangkan Jokowi. Tetapi ketika saya lihat dia tidak lagi menghormati negara demokrasi, bahkan berani mengotak-atik aturan untuk memuluskan langkah anaknya, mulai dari situ saya berpikir bahwa ternyata yang saya dukung ini bukan orang yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah para pemuja Jokowi untuk menghambakan Jokowi. Sekian dan terima kasih.